Assalamualaikum Pak Rido, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristina Delia Nandari, NPM 18166029 dari PGSD NMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah simulasi pembelajaran SD, yaitu merangkum bab 1 sampai dengan bab 3. Selamat menyimak. Bab yang pertama itu konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang A, hakikat pembelajaran mikro simulasi. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau sederhana dalam waktu akomodasi yang terbatas atau dengan cara mengajar sederhana. Yang B itu ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, tujuannya bagi mahasiswa calon guru dapat melatih keterampilan mengajar. Kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya. Ketiga, setiap mahasiswa dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki tahap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan cara mengajarnya. Yang kedua, itu ada manfaat bagi guru. Para guru baik secara mandiri berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajarnya. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal baru, seperti dalam penerapan metode, media, materi baru. Kemudian yang C, itu karakteristik pembelajaran mikro. Pertama, penyederhanaan dari waktu pembelajaran yang digunakan menjadi 10-15 menit. Penyederhanaan dari segi tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ketiga, keterampilan untuk menciptakan suasana diam sejenak atau mengelola kelas itu seperti apa baiknya. Jadi lebih kecil atau lebih sederhana. Yang E, unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching, layaknya seperti seorang guru yang akan mengajar terlebih dahulu. Guru tersebut harus mempersiapkan mengajar atau sekarang disebut dengan RPP. Yang kedua, micro teaching lessen the complexities of normal classroom teachings. Kegiatan latihan mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran mikro ketika seorang guru mengajar di kelas yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu ada micro teaching focus training for the placement of specific tasks. Memfokuskan diri pada jenis keterampilan yang sedang ia latihkan. Terus kemudian yang keempat itu ada micro teaching allows for the aggressive control of practice. Pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap latihannya. Micro teaching greatly expand the normal knowledge. Dari proses latihan dalam pembelajaran mikro, pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki proses penyiapan, pembinaan, dan juga peningkatan profesi guru. Bab 3, metodologi pembelajaran. Yang A, pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama, tematik terpadu pembelajaran adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar, diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian itu yang B, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dia mengajarkan secara bertema ya. Terus kemudian pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan. Nah, keterampilan ilmiah berikut adalah
Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menegosiasi, dan yang kelima mengomunikasikan. Anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah, bukan gurunya. Terus kemudian yang B itu penerapan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama itu mengatur jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut TIK dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu membuat persiapan tertulis atau RPP. Dan yang kelima, membentuk kelompok. 5 jenis kegiatan tersebut harus dilakukan oleh setiap peserta didik sebagai langkah awal proses pembelajaran mikro. Persiapan awal yang harus dikuasai dengan matang, terutama memahami konsep atau teori, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pembelajaran dalam mikro. 3. Keterampilan dasar mengajar. Yang A. Keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan dianggap cukup penting, mengingat sangat berpengaruh dalam menentukan kelancaran pada kegiatan berikutnya. Yang B, itu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan melihat kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar kondisi optimal kembali bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan sementara atau kecil maupun gangguan yang sangat besar. Yang C, keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi berlainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat bagi peserta didik. Melalui pemaparan, pengertian menjelaskan, yaitu membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Terus kemudian yang kelima itu keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus itu adalah upaya guru untuk memberikan pembelajaran secara beragam sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara berbagai untuk mendapat pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Oke, itu tadi penjelasan ringkasan materi dari bab 1 sampai dengan bab 3. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.